Malam itu langit Bandung agak mendung. Udara dingin menusuk tulang, khas kota kembang kalau udah mau larut malam. Jam udah menunjuk pukul 23 malam. Aku seorang pengemudi ojek online, masih setia narik keliling kota, berharap dapat penumpang terakhir sebelum pulang istirahat. Posisi aku waktu itu lagi ada di sekitar jalan utama Antapani. Tiba-tiba HP aku bunyi, ada pesan masuk dapat pesanan. Aku langsung terima dan meluncur ke titik jemput gak jauh dari situ. Pas sampai di lokasi penjemputan, aku lihat ada seorang wanita berdiri sendirian di pinggir jalan, tepat di bawah tiang lampu yang cahayanya remang-remang. Wanita itu masih muda, cantik, pakaiannya rapi banget, berbusana kantoran lengkap, pakai kemeja, rok selutut, tas kerja tergantung di bahu, rambutnya diikat rapi. Kelihatan banget dia baru pulang kerja, lelah, tapi wajahnya tenang. Aku pikir, biasa aja, penumpang biasa, cuma pulang malam. Mas, ke komplek Antapani ya, masuk ke dalam, nanti saya tunjukkan jalannya. Kata wanita itu lembut, suaranya halus banget. Siap bu, silakan naik, jawabku ramah. Dia naik ke boncengan belakang, badannya ramping, pas duduk rasanya aneh sedikit. Kok rasanya ringan banget, kayak gak ada bebannya gitu. Tapi aku anggap mungkin karena dia kurus, jadi gak kepikiran aneh-aneh. Sepanjang jalan dia diam saja gak ngomong apa-apa. Angin malam berhembus rada kencang, tapi anehnya gak ada suara napas atau gerakan sedikit pun dari belakang. Aku sempat mau ngajak ngobrol sekedar basa-basi, tapi rasanya suasana jadi dingin banget, bawaannya gak berani ngomong. Setelah beberapa menit berkendara, kami masuk ke dalam kawasan komplek Antapani. Jalanan di dalam sana lumayan sepi, rumah-rumah berderet tapi banyak yang udah gelap, penghuninya udah tidur. Mas, belok kanan terus lurus, rumah yang ada gerbang besi itu berhenti di situ, tunjuk wanita itu dari belakang. Aku lihat rumah yang ditunjuk. Rumahnya bagus, bangunannya mewah bergaya klasik, pagar besi tinggi, catnya bersih, dan yang paling jelas kulihat, semua lampu di dalam rumah itu menyala terang benderang. Cahaya kuning keemasan kelihatan dari balik jendela-jendela kaca sampai keluar pagar. Aku pikir, oh ada orangnya, ramai kayaknya, terang bener. Aku berhenti tepat di depan gerbang, si wanita itu turun pelan-pelan. Dia menoleh ke arahku, senyum tipis, terus bilang, Mas, tunggu sebentar ya, uang saya ketinggalan di kamar. Saya masuk ambil uang dulu, sebentar saja kok, nggak lama. Mas tunggu di sini ya, nanti saya bayar lunas. Iya bu, siap, saya tungguin, jawabku. Dia pun masuk lewat pintu samping gerbang, melangkah masuk ke pekarangan rumah itu, terus menghilang masuk ke balik pintu utama yang juga kelihatan terbuka dan terang benderang di dalamnya. Aku nunggu di atas motor. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, 30 menit pun berlalu. Setengah jam aku nunggu, tapi wanita itu enggak keluar-keluar juga. Aku mulai gelisah. Apa sih yang diambil? Lama banget padahal cuma ambil uang katanya. Aku panggil-panggil pelan lewat pagar. Bu, udah selesai bu. Tapi gak ada jawaban. Sunyi senyap banget. Padahal tadi kelihatan jelas banget lampunya nyala semua. Berarti ada orang kan? Kok sepi banget? Karena udah nunggu pas setengah jam dan rasanya udah cukup lama, aku kesel juga rasanya. Aku pun turun dari motor, terus aku gedor-gedor pintu gerbang besi itu agak keras. Bro. Bu, maaf bu, saya mau pulang bu, udah malam nih. Masih tetap saja hening. Gak ada sahutan, gak ada suara langkah kaki, gak ada apa-apa. Malah rasanya suasana di depan rumah itu makin lama makin dingin, makin sunyi, bikin bulu kuduk mulai merinding gak karuan. Pas aku lagi bengong bingung mau ngapain, dari kejauhan ada cahaya senter bergerak-gerak mendekat. Ternyata Pak Satpam jaga komplek lagi keliling ronda malam. Pak Satpam itu menghampiri aku sambil kelihatan heran banget. Loh mas, ngapain malam-malam berdiri di depan rumah ini?
"Siapa yang Mas cari? Kok diem aja dari tadi liatin rumah itu?" tanya Pak Satpam itu bingung setengah curiga. Aku pun jelasin semuanya panjang lebar. Dari awal jemput di pinggir jalan, ciri-ciri wanita itu pakai baju kantoran, minta diantar ke sini, terus masuk ke dalam buat ambil uang tapi nggak keluar-keluar udah setengah jam lebih. Pas aku cerita, muka Pak Satpam berubah pucat banget. Matanya melotot ngeliatin aku. Dia mundur selangkah sambil mengusap dada. Kelihatan banget dia kaget campur ngeri luar biasa. Mas serius bilang nganter penumpang ke rumah ini? Mas nggak salah lihat atau salah alamat apa? Tanya Pak Satpam itu, suaranya udah mulai bergetar pelan. "Iya Pak, beneran. Dia masuk ke situ. Lihat dong, lampunya kan nyala semua, terang banget. Rumahnya bagus, bersih gitu," jawabku bingung sambil menunjuk ke arah rumah itu. Pak Satpam menggeleng-gelengkan kepalanya berkali-kali. Dia sambil menunjuk ke arah rumah itu lagi. Suaranya berat dan pelan. "Mas, coba lihat baik-baik sekarang. Lampu apa yang nyala? Itu rumah dari dulu sudah gelap total, mati semua. Nggak ada satupun lampu yang nyala. Percayalah sama saya jagain komplek ini tiap malam. Saya tahu betul kondisi rumah ini." Dia diam sebentar, napasnya berat, lalu dia lanjut ngomong lagi sambil menunjuk ke tembok pagar sebelah kanan. "Dan coba Mas lihat tulisan besar yang ada di situ. Tulisan apa yang tertulis?" Aku langsung alihkan pandanganku ke tempat yang ditunjuk, dan jantungku rasanya berhenti berdetik sedetik. Di situ terpampang jelas papan tulisan besar bertuliskan, "Rumah ini dijual." Tulisan itu jelas banget, menonjol, warnanya kontras sama tembok. Padahal, Tuhan saksi, dari tadi aku lihat-lihat ke situ, tulisan itu tidak ada. Yang aku lihat cuma tembok bersih dan cahaya lampu terang benderang. Belum hilang kagetku, tiba-tiba pandanganku berubah drastis kayak diubah orang. Cahaya terang benderang yang dari tadi aku lihat menyala di seluruh rumah itu hilang seketika. Berganti jadi kegelapan pekat total. Hitam legam, nggak ada nyala apa-apa, persis kayak kata Pak Satpam. Rumah itu kelihatan tua, kusam, berdebu banget. Kaca jendelanya banyak yang pecah atau tertutup sarang laba-laba tebal. Padahal tadi kelihatan bersih dan mewah banget. Kaki aku langsung lemes banget. Rasanya mau copot tulang kakiku. Aku hampir jatuh terduduk. Aku mundur pelan-pelan mendekat ke Pak Satpam yang mukanya udah pucat pasi. Mas baru pertama kali lewat sini ya? Emang dulu sih ada penghuninya. Katanya pemiliknya wanita, kerja kantoran juga. Pakaiannya persis kayak yang Mas deskripsiin tadi. Tapi dia udah meninggalnya di dalam rumah ini sendirian. Sakit, gak ada keluarga di sini. Sejak meninggal, rumah ini kosong melompong. Dikunci rapat, mau dijual tapi ini gak laku-laku sampai sekarang. Katanya sih banyak yang takut. Sering kelihatan ada wanita pakai baju kantoran berdiri di depan atau jalan-jalan di dalam pekarangan pas malam. Ternyata Mas ketemu sendiri ya. Dia minta diantar pulang ke rumah lamanya. Lanjut Pak Satpam sambil geleng-geleng kepala, kasihan lihat aku. Darahku rasanya berhenti mengalir. Dingin menjalar dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Wanita cantik berpakaian kantoran yang aku boncengin tadi, yang kelihatan nyata banget duduk di belakang ngomong minta diantar, ternyata dia bukan manusia. Dan yang lebih bikin aku ngeri, selama setengah jam aku nunggu di depan pagar tadi, dia dari tadi ada di situ, mungkin berdiri di dekatku ngeliatin aku nungguin dia, padahal dia gak ada wujudnya. Aku gak ingat lagi gimana caranya aku bisa naik motor dan pulang malam itu. Badanku gemetar hebat, lemas banget, rasanya kayak habis ditarik separuh nyawanya. Sepanjang jalan pulang aku terus baca doa, takut banget kalau dia masih ikut di belakang boncengan sampai rumah. Sejak kejadian itu di Antapani, aku jadi sangat berhati-hati kalau narik penumpang pas malam-malam. Apalagi kalau penumpangnya diam saja, dingin dan jalannya mengarah ke tempat yang sepi atau rumah kosong. Kalian bayangin aja bos,
Jelas-jelas kelihatan terang benderang, rumah mewah, bersih, ternyata aslinya gelap gulita, tua, kosong, dan berisi kenangan penghuni yang udah lama tiada. Itulah pertemuan terakhir Kuku dengan penumpang gaib yang gak akan pernah aku lupa seumur hidupku.